Sudah, Prof. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyin la nabiyya ba'dah. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا صدق الله العظيم. Para siswa program Pascasarjana Ilmu Al-Quran dan Tafsir, program Pascasarjana Soluddin Universitas Islam Negeri Medan yang dirahmati Allah. Kita kembali melanjutkan kuliah kita yang ke-6. Ya, mudah-mudahan ada manfaat dan hikmah dari materi yang akan kita kaji pada pertemuan ini. Judulnya adalah hikmah pergantian siang dan malam, yang menjadi salah satu ayat Allah atau dalil bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan kepada manusia agar manusia mengenal, memahami, mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siang dan malam atau malam dan siang merupakan sebuah fenomena alam yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki makna mendalam bagi orang-orang yang berpikir dan mau memikirkan dan mengambil hikmah terhadap kejadian itu. Nah, penciptaan langit dan bumi diikuti dengan pergantian malam dan siang, ini adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, melalui pergantian siang dan malam atau malam dan siang, kita dapat melihat bermacam-macam fenomena yang terintegrasi di dalamnya. Integrasi terjadi ya terhadap proses-proses, fenomena-fenomena, siklus yang berkaitan dengan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung, peristiwa-peristiwa alam, relasinya satu dengan lain dan sebagainya dalam sistem alam semesta yang sudah pernah kita bicarakan pada sebelumnya. Nah, mekanisme sistem alam demikian ini sesungguhnya ya merupakan cara atau pengaturan Allah Subhanahu wa taala
dalam menggerakkan, mengatur, mempergilirkan rahmatnya kepada makhluknya di muka bumi. Subhanallah. Nah, jadi kalau kita renungkan baik-baik bahwa fenomena siang malam atau malam dan siang ini ya merupakan sebuah fenomena yang barangkali jarang menjadi renungan kita karena hal itu telah biasa, hal yang biasa terjadi sejak kita lahir sampai barangkali seseorang itu sampai akhir kehidupan. Tapi sesungguhnya di dalam kejadian atau perubahan atau pertukaran malam dan siang ini, di situ banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa yang sungguh menakjubkan. Nah, sehingga ayat yang sudah pernah juga kita singgung-singgung, surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari ayatil liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sadaqallah. Ini ayat jadi argumen Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sejumlah kaum kafir bertanya tentang bagaimana hakikat atau Allah yang diperkenalkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka dengan alasan kalau seandainya mereka paham mereka akan bisa meyakini lebih yakin lagi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, ini kalau kita lihat asbabun nuzul ayat ini diawali dengan pertanyaan orang-orang kafir itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya nggak bisa menjawab itu kalau tidak turun ayat ini. Maka di ujung hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wailul liman qara'aha walam yatafakkar fiha. Celakalah orang bacanya tetapi tidak mentafakkurkannya. Nah, jadi di sini kata kuncinya pada pergantian, pada penciptaan ya langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang. Terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Berakal ya, tapi kalau tak dipikirkannya, maka barangkali tidak sampai bisa merenungkan apa yang terjadi akibat malam berganti siang. Ya, kalau kita lihat ada beberapa fase. Pertama fase malam, gelap. Karena bumi di awal ya dalam keadaan gelap. Kemudian fase antara gelap dan terang. Kalau sekarang ini kita alami ketika fajar menyingsing. Yang ketiga adalah fase siang. Ya, siang hari. Dimulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Kemudian fase antara terbenam matahari dengan menjelang malam atau maghrib. Nah, itu kalau mau kita melihat, itu adalah banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa yang selama ini tidak pernah kita renung-renungkan. Nah, pergantian malam dan siang ini satu ya, di antaranya berkorelasi dalam mengatur sistem di bumi ya satu sama lain. Pertama adalah waja'alnal laila libasa waja'alnan nahara ma'asya. Nah, itu ya di ayat yang lain menjelaskan bahwa malam hari itu untuk istirahat dan siang hari untuk bekerja. Wah, ini. Jadi mengatur aktivitas manusia tanpa sadar. Ya.
Kalau adapun kita beraktivitas di malam hari, terbatas. Terbatas dan tertentu orangnya. Ya, kalau tim saya dosen, nah itu memang malam hari pun ya sebagian waktu itu kita manfaatkan ya untuk bermacam-macam persiapan. Tapi ada yang malam hari jam 9 dia sudah tidur, ya kan? Nah, begitu cepat dia tidur. Nah, jadi kalau kita lihat mengapa tidur, seolah-olah tidur ini sesuatu hal yang biasa. Nah, tidur sesuatu hal biasa, tidur, bangun tidur, tidur lagi. Nah, kata lagu siapa itu? Tapi tidur itu ada hikmah di dalamnya. Ada proses biokimia yang terjadi di dalam tubuh itu akibat malam hari. Nah, apa itu? Berkaitan dengan yang namanya hormon, ya, disebut dengan melatonin dalam diri manusia, yang dihasilkan oleh kelenjar pineal. Ada sejenis kelenjar dalam sistem tubuh kita. Nah, dia ini keluar pada malam hari ketika gelap, dia mulai badan merespon, merespon tubuh kita. Ya, oh ada yang tak tidur, sukanya bergadang, ya dah, tapi tak tahan paling lama, paling jago 1 malam lah. Besok siang sudah mulai mengalami kesulitan untuk beraktivitas. Kenapa? Karena terganggunya sistem hormon di dalam tubuh manusia. Makanya kalau sering-sering mereka begadang malam hari, tidak tidur-tidur, nah itu akan berisiko terhadap gangguan sistem tubuh. Nah, hormon ini ya disebut juga hormon malam atau hormon gelap. Apa perannya? Satu, membantu terlaksananya proses tidur. Nah, ini tidurnya jangan anggap enteng. Ada orang yang tak bisa tidur, membayar pun dia mau untuk bisa tidur. Beli obat kalau sudah tak bisa tidur, itu ada gangguan, terutama gangguan terhadap hormon disebutkan. Ya, di tidur itu ada prosesnya, proses biokimia yang terjadi. Nah, kenapa? Dengan terbentuknya hormon ini menyebabkan mata itu mengantuk sangat kuat, tidak dapat ditahan, bertentangan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Tidak mengantuk, ya, dan tidak tidur. Tapi manusia tak bisa. Kenapa itu? Mekanismenya dari cahaya tadi, dari keadaan gelap, dari keadaan terang, berubah menjadi keadaan gelap, maka terjadi reaksi dalam tubuh manusia. Nah, ini kan rahasia luar biasa, ya. Nah, yang ketiga apa? Menyeimbangkan aktivitas ya elektris pada sistem saraf pusat. Nah, jadi makanya kalau orang itu tidur, itu berarti dia mengistirahatkan sistem saraf. Ya, sistem saraf kita yang tegang dalam beraktivitas sehari-hari, stres dan sebagainya. Maka tidur itu juga sebagai obat. Jadi Al-Quran itu disebut juga sebagai obat kalau ketentuan di dalamnya dipatuhi oleh manusia. Nah, malam hari tidur, ya dia tidur. Nah, maka terpeliharalah sistem saraf pusat. Tapi kalau tak bisa tidur, wah ini berbahaya. Maka ini adalah sebuah sunatullah yang tak bisa dibantah, yang tak bisa ditentang oleh siapapun yang manusia. Yang keempat, ya, menjaga sel-sel tubuh dan sel-sel otak dari bahaya zat antioksidan. Nah, yang kelima, membersihkan tubuh dari molekul-molekul yang berbahaya, senyawa kimia berbahaya. Kemudian menguatkan sistem kekebalan tubuh dan melawan berbagai perkembangan ya, kanker pada sel tubuh. Ya. Karena kanker ini adalah kesalahan dalam pemberian informasi oleh kode genetika di dalam tubuh manusia.
Nah ini baru yang tahu manusia itu sekitar 6 mungkin lebih. Jadi tidur itu adalah apa namanya, sangat diperlukan oleh tubuh manusia, dan tidur disebabkan oleh malam hari itu tidak bisa digantikan dengan tidur pada siang hari. Kemudian cahaya. Nah, jadi kalau tidur itu kalau bisa yang ada batas cahaya yang normal, ya, dapat mengganggu untuk tidur nyaman. Kalau saya kadar cahaya, ya, yang saya praktekkan itu sekadar cahaya untuk bisa melihat kalau bangun itu aja, ya. Nah, ada gangguan, ya, ya, tidur dalam keadaan terang ada 4 tahap sistem saraf yang sampai manusia itu tidur dengan betul senyenyak-nyenyaknya, sehingga maka dikatakan tidur itu adalah mati kecil. Tapi ada tidur yang tidak nyenyak, tidak nyaman, ya, kualitas tidur itu tidak baik. Nah ini juga akan mengganggu, ya, ketika sistem tubuh sedang memperbaiki, tiba-tiba misalnya terganggu. Nah ini mengganggu juga, ya, kesehatan, mengganggu sistem tubuh manusia. Kemudian mengganggu keluarnya melatonin tadi. Nah, jadi kalau dalam keadaan terang itu mengganggu keluarnya melatonin sehingga sistem tidur atau cara tidur, kualitas tidur itu tidak optimal. Nah, bila tidur tidak nyaman, maka saat bangun bisa kita rasakan tubuh tidak dapat membuang racun yang bersarang di dalam. Nah, jadi inilah barangkali hikmah salah satu ayat di banyak ayat yang lain. Allah katakan huwallazi ja'ala lakumul laila libasau wan nauma subata wa ja'ala an-nahara nusyura. Dialah menjadikan malam sebagai selimut bagimu dan tidur sebagai istirahat. Ini kan statement yang sederhana sekali, tapi kandungannya itu luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, akibat malam dan siang. Wah, ini kalau orang pesisir ini tahu ini, ya. Saya kebetulan ada hikmah lah sebagai anak pesisir, saya tahu ini, ya kan. Ikan di laut dan di sungai berada di tengah pada siang hari dan ke pinggir atau naik ke permukaan pada malam hari. Wah, ini kan bawal. Kalau malam hari dia hanya sekitar mungkin 20 atau 10 cm dari permukaan laut. Ini, ya. Siang hari tak nampak. Kenapa? Siang hari ada cahaya, dia masuk ke dalam. Nah, ini apa hikmah? Ya. Sehingga seolah-olah Allah tangkaplah mereka pada malam hari. Makanya nelayan itu, terutama yang tradisional secara alamiah, itu tangkap ikan itu pada malam hari. Datang manusia dengan sifat tamaknya, menggunakan sains teknologi ini, diburunya sampai ke dasar-dasar laut sana. Apa yang terjadi? Terjadilah kerusakan. Kerusakan laut. Yang tadinya istilahnya kerusakan itu terikat oleh sistem alam, maka dengan tangan manusia itu rusaklah terumbu karang, maka diingatkan Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahri ma bat aidina. Itu terjadi. Tapi secara alamiah mereka ini naik dia ke permukaan. Ya, naik dia ke permukaan, ya, untuk seolah-olah menyerahkan. Pengalaman saya ketika masih SD, SMP, SMA, itu udang yang kita makan itu, ya. Itu pada malam hari itu bisa dia ke pinggir pantai hanya kira-kira mungkin hanya setengah meter dari pinggir air, pinggir pantai. Bisa nggak kita bayangkan? Ya, apa kerja manusia? Kalau saya dulu ikut, saya menjala.
nampak di pinggir pantai itu. Ya. Tapi kalau siang hari tak pernah kita lihat. Kalau sudah malam hari, begitu maghrib mulai, mereka pun mulai bergerak dengan petikannya. Tak, 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 tak. Berjalan dia lompat dia ke pinggir. Nah, itulah salah satu ya fenomena alam itu yang kaitannya dengan malam. Nah, ini hasil penelitian yang dirumuskan. Jadi fase makan ikan yang diperkirakan terjadi pada jam ya 8 sampai 10 pagi. Ya, dan sore 15 sampai 17. Kenapa ini? Karena pada saat itu cahaya mulai redup. Ya. Apalagi? Yang ketiga adalah siang hari terjadi penyinaran ya, terus di atas lagi, terus itu tadi sudah, yang ada gambar, terus lagi, terus, ini oke, baik. Siang hari apa yang terjadi? Proses mengangkat air laut ya dengan sinar matahari. Jadi kita lihat ini air laut ya itu diangkat, dirubah ya. Air itu berubah, air dalam bentuk cair berubah wujudnya menjadi air dalam bentuk gas. Masih tetap air, tapi bentuk wujudnya gas. Karena dia gas tadi, dia mudah naik ya. Naik dia ke udara, terjadi dia kondensasi, pendinginan. Setelah dengan berat tertentu, dia turun menjadi air hujan. Itu terjadi pada siang hari. Ya. Naiklah air itu, sehingga air laut tadi yang asin, itu berubah menjadi air tawar. Ya, insyaallah kita lanjutkan nanti. Sehingga tanah, benda mati yang ada di permukaan bumi menurut pandangan manusia, tapi sebenarnya tanah itu menjadi benda hidup ketika air itu masuk ke dalam. Ya, ibarat manusia dengan roh, karena rohnya masih ada, ya, identik dengan air tadi, maka tanah itu menjadi benda yang hidup. Insyaallah minggu depan kita bicarakan tentang itu. Nah, dari yang hidup itu maka muncul lain-lain kehidupan. Ada tanaman, ada mikroorganisme, ya, sebagainya, dan tanaman tumbuh, akhirnya menjadi kehidupan bagi manusia. Jadi kita ini selalu disebutkan nikmat Allah itu tidak terhitung. Kenapa? Di dalam curahan hujan itu pun sudah ada rezeki kita. Di dalam tanah itu sudah ada rezeki kita. Di dalam tanaman itu sudah ada rezeki kita. Tapi kita tidak tahu. Ya. Kita yang tahu hanya sampai sepiring nasi di depan kita. Itu pun kadang-kadang kita lupa juga mengucapkan doa sekurang-kurangnya Bismillahirrahmanirrahim untuk makan. Tapi karena tertutup oleh nafsu kelaparan, kadang-kadang luput juga doa untuk makan. Begitulah manusia. Ya. Nah, tapi dia tak bisa lepas dari siklus yang sifatnya air ini diangkat ke udara. Nah, jadi yang keempat, mengatur siklus hidrologi menghasilkan air tawar. Nah, dari siklus itu tadi, maka air asin tadi berubah menjadi air tawar. Ya, untuk apa? Untuk memberikan kehidupan kepada manusia, tumbuh-tumbuhan, ternak, untuk serta menghidupkan tanah. Oke, insyaallah ke depan tanah. Nah, jadi begitulah ya. Ini tidak lain ada kaitannya langsung atau tidak langsung ya, yang bisa kita pahami, terkoneksi dengan fenomena malam. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah
Malam dan siang itu berkaitan dengan pengaturan panas bumi secara konstan. Kita bisa bayang misalnya bila terjadi siang terus-menerus, ada di dalam Quran disebutkan, maka suhu akan naik secara linear tanpa batas. Apa terjadi? Matilah makhluk itu pasti. Sedangkan hanya sekian jam saja suhu sekitar 38 derajat saja kita sudah sibuk kepanasan. Ya, tak bisa kita beraktivitas. Sebaliknya, bila terjadi malam terus, maka suhu akan turun secara linear, mungkin mencapai di bawah 0 derajat Celcius, dan itu berlangsung. Maka sebagian muka bumi ada yang mengalami demikian, tapi juga tidak linear. Ya, di daerah kutub sana, ya, daerah Eropa sebagian, ya, daerah Amerika sebagian, sehingga mereka terpaksa harus mencari teknologi untuk menghangatkan tubuh. Nah, dua kondisi panas dan dingin yang ekstrem pula ini dapat membunuh makhluk yang menempati muka bumi ini, tidak terkecuali manusia. Maka kalau kita lihat saat ini, ya, hampir seluruh pemimpin dunia berkumpul untuk membahas akibat kerusakan yang telah dibuat oleh manusia. Ya, mereka bangun industri tanpa perhitungan, mereka rambah hutan tanpa perhitungan untuk memenuhi ketamakan tadi. Akhirnya apa? Alam itu merespon. Sunatullah itu bekerja sesuai dengan aturannya. Ketakutan. 2 minggu yang lewat, saya di Dewan Riset itu menerima salah seorang penduduk dari Belawan mengatakan air laut itu sudah naik. Ya, permukaan air laut itu sudah naik kira-kira beberapa sentimeter. Nah, ini akibat apa? Akibat sistem atap bumi itu sudah, ozon itu sudah rusak. Ya, dikatakan Allah, atap bumi itu dirusak oleh aktivitas manusia. Nah, sehingga dia berikan respon terhadap apa yang dibuat oleh manusia. Maka maha benar apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran itu, bahwa Allah tidak menzalimi, tapi kamulah yang menzalimi aku sendiri. Ini alam itu, karena kita berada dalam sistem atur. Nah, kemudian yang keenam, ya, keenam nomornya agak. Yang keenam, coba kita lihat di pagi hari ada embun, sehingga ada lagunya embun di malam hari. Apa gunanya itu? Untuk mendinginkan bumi yang siangnya sudah dipanaskan, ya, agar makhluk yang hidup di atasnya merasa kondusif. Maka kita lihatlah embun, kita lihatlah hewan di pagi hari, ya, burung-burung. Kebetulan di belakang rumah saya ada pohon-pohon, di depan ada pohon. Wah, mereka bergembira ria. Kenapa? Karena sudah siang, kemudian embun mulai menguap. Tadi malam sudah didinginkan bumi itu. Silakan kalian duduk lagi. Seolah-olah bumi itu berkata, silakan kalian nikmati lagi siang hari. Karena bumi ini sudah kami dinginkan ketika malam hari tadi. Wah, ya. Kemudian yang ketujuh, wah, ini yang ketujuh ini yang hanya bisa melihat dengan ilmu pengetahuan. Ya. Mempergilirkan produksi oksigen dan pengurasan gas karbon dioksida melalui fotosintesis oleh tumbuh-tumbuhan pada siang hari, dan malam hari jadi respirasi. Wah, ini. Jadi pada siang hari itu akibat proses fotosintesis tumbuh-tumbuhan itu, dia mengeluarkan oksigen untuk keperluan manusia. Nah, makanya kita hati-hati, ya,
Antum-antum ini kalau menebang-nebang pohon itu hati-hati. Oh, tidak ada buahnya. Ada pemberiannya yang tak nampak dengan mata kepala gitu. Ya. Nah, jadi kadang-kadang dengan mudah saja mereka menebang pohon. Kenapa? Mereka itu memberikan yang kita hirup itu setiap saat. Nah, lalu menarik gas yang kotor ini, CO2 itu, dari udara. Nah, kita bisa bayangkan kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan, apa yang terjadi? Maka terjadilah produksi CO2 sebesar-besarnya dari napas kita. Dari aktivitas biologis di alam, tapi tidak ada yang mengkonsumsi CO2. Jadi tumbuh-tumbuhan itu luar biasa. Bukan hanya makanan saja, tapi dia bisa membersihkan udara dan memberikan gas diperlukan oleh makhluk hidup, terutama ya. Ini sebagai apa? Ya, sebagai ketetapan Allah. Begitulah perjalanan. Lalu manusia, nah ini tadi, yang manusia apa? Dirusaknya sistem atau komponen alam. Nebangan hutan, perhitungan. Nah, jadi kalau dakwah itu menyampaikan dakwah itu dengan situasi saat ini, kalau tidak sampailah kita menyampaikan bahwa yang dimaksud kerusakan di dalam Al-Quran itu termasuklah kerusakan ini yang mengancam kehidupan manusia. Nah, kalau naik CO2 di udara, saat ini sudah naik, ya, naik jumlahnya, maka terjadilah efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Naik suhu udara. Itulah salah satu penyebab mencairnya es di kutub, naiknya permukaan air laut. Suasana panas yang kalau menurut ahli klimatologi sudah terjadi kenaikan sekitar 2 derajat Celcius dibandingkan dengan 25 tahun yang lalu. Maka kalau kita ke Brastagi, di masa-masa saya ketika masih tingkat 1, tingkat 2 di S1, itu di Brastagi itu dinginnya bukan main, itu tak bisa kita kalau tidak pakai jaket. Tapi sekarang cobalah pergi ke sana, kita biasa saja. Dengan baju kemeja tangan pendek aja kita bisa menikmati kondisi di Brastagi. Kalau tahun 82, 83 itu jangan coba-coba. Nah, begitu juga di Bogor. Menurut informasi saya lama juga tinggal di sana. Pada saat itu tidak terlalu dingin lagi. Mereka mengatakan, tapi masih setiap hari hujan. Mengapa itu terjadi? Karena sudah terjadi kerusakan-kerusakan, terutama produsen oksigen itu tidak menjadi perhatian manusia lagi. Kapan dia memperhatikannya? Nah, setelah terjadi bencana itu, barulah seluruh pemimpin dunia membicarakan tentang ini, maka dicarilah kambing hitamnya. Maka negara seperti Indonesia wajib mempertahankan hutannya paling sedikit 30%. Padahal yang membuat rusak itu adalah negara-negara industri yang mengambil kayunya, menggunakan kayunya, tapi setelah rusak, mereka katakan ini adalah akibat perambahan hutan negara-negara dunia ketiga. Ini kemaksiatan global. Nah, ini perlu disampaikan kepada masyarakat awam. Jadi kalau bisa, setiap rumah itu ada pohon. Ya. Ada pohon untuk apa? Kalaupun dia tidak berbuah, tapi dia memproduksi oksigen. Kapan oksigen diproduksi? Pada siang hari. Ya. Baik. Yang berikutnya ke-8, sebenarnya ke-7 ya, 7, tapi nomor seharusnya 8 ini. Itu bintang-bintang sebagai pedoman arah bagi pelaut pada malam hari. Nah, ini saya pernah hidup dari pesisir pantai, ketika di laut itu tidak ada pedoman. Sehingga ada namanya istilah bintang pari. Bentuknya seperti ikan pari. Nah, kalau sudah nampak tentang itu, arah kita ke sana. Kenapa? Nelayan-nelayan tradisional itu kita bayangkan di laut itu gelap gulita. Tapi lain dengan
nelayan-nelayan yang sudah menggunakan teknologi. Maka perlu teknologi, ya, itu bintang. Kalau tak ada bintang, waduh, itu gelap malam di laut itu luar biasa. Ya, ya 7, 8 ya. Kesembilan, bagaimana distribusi energi matahari. Wah, ini ya, seolah-olah ya kita ini dijatah, ya, sekian jam kalian dapat cahaya, sekian jam tidak, tak bisa bantah, ya, sekian jam kalian dapat cahaya yang terang, sekian jam kalian mendapat gelap, tak boleh lebih. Nah, jadi kalau ada yang mau siang terus, bisa juga. Bergeraklah dari misalnya begitu terbit matahari dari timur, maka bergeraklah ke barat. Ikuti terus gerakan matahari memutar bumi. Bisa siang terus kita, bro. Tapi itu dalam dalam sistem tubuh kita akan terjadi gangguan, ya, si biokimia tubuh. Maka ada sebuah kejadian, ya. Misalnya kita berangkat dari sini ke 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 Australia lah misalnya, itu menuju cahaya itu kita mendatangi cahaya matahari. Ya, saya pernah ke sana pukul 3 malam, kita di sini kan masih tidur. Saya lihat jam, maksud saya mau sholat subuh. Ya kira-kira jam 4, saya lihat dari apa namanya, dari pintu pesawat itu kok terang sekali sudah jam 4 subuh. Nah, berarti kita mendatangi matahari. Nah, ketika sore hari, kira-kira jam 4 sore, kok mata itu sudah ngantuk kali. Kenapa? Karena kita di sini seharusnya sudah malam, sudah jam tidur. Nah, kalau itu disesuaikan lama-lama, maka sistem tubuh juga akan menyesuaikan. Tapi ketika dia balik lagi ke titik awalnya, kembali lagi terjadi istilahnya bolak-baliknya reaksi biokimia. Nah, makanya orang yang suka atau mengalami perpindahan keadaan malam siang itu yang tidak teratur, nah ini biasanya akan menimbulkan gejala-gejala abnormal. Nah, jadi distribusi matahari, energi matahari itu ibarat seperti bola bumi ini, kita lihat ini digilir setiap permukaan bumi. Nah, dulu ada ketika azan sore, azan maghrib di Metro TV itu ada ada teks disiapkan, ya, setiap apa namanya pada saat jam sekian, misalnya di Indonesia mulai azan, Indonesia sajalah gitu, sebagai contoh, ketika sekitar jam 11 siang itu daerah timur itu sudah azan, ya, daerah timur, Papua sana, ya, Sulawesi apa itu, Sulawesi Timur sudah azan mereka. Kita masih beraktivitas, ya. Saya tahu itu karena kami selalu buat pertemuan dengan situasi COVID ini, ada hikmah. Ketika bertemu, nah, kami mau salat zuhur. Kita masih 1,5 jam lagi untuk zuhur. Nah, ketika kita salat zuhur, mereka sudah hampir mendekati asar. Jadi kalau kita kaitkan dengan azan dengan salat, maka di muka bumi ini orang tidak berhenti-berhenti melakukan azan dan tidak berhenti-berhenti melaksanakan salat. Begitu juga dalam hal pekerjaan. Manusia itu tidak berhenti-berhenti bekerja di muka bumi dan tidak berhenti-berhenti tidur setiap malam. Tapi digilir, ya. Satu tempat sudah bangun, tempat lain dia tidur. Satu tempat sudah azan, tempat lain masih belum sampai waktu. Nah, jadi energi matahari ini yang didistribusikan Allah. Makanya di tempat siang ini, energi matahari itu diberikan Allah tadi untuk
mereka yang melakukan aktivitas termasuk tumbuh-tumbuhan tadi, mereka melakukan fotosintesis untuk menyiapkan makanan bagi makhluk hidup. Tapi di tempat lain mereka istirahat, ya, tidak melakukan aktivitas atau istirahat atau tidur. Jadi energi matahari ini tidak sekaligus diberikan, tapi digilir. Berkaitan dengan tidur tadi, manusia tidur, manusia bekerja. Berkaitan dengan tanaman tadi, tanaman melakukan fotosintesis pada siang hari untuk menangkap energi matahari, energi cahaya dirubah menjadi energi. Ini adalah akibat daripada pergantian siang dan malam. Selanjutnya, nah ini tadi, nah, ya, proses fotosintesis itu sendiri, itu sumber energinya itu dari cahaya matahari yang secara sistemik, ya, mengatur tanaman. Nah, ini kita lihat, ya, itu ada energi matahari ditangkap oleh daun-daunan, ya, kemudian ada karbon dioksida dari udara, ya, ini masuk. Nah, ini di atas ini karbon dioksida, 6 molekul CO2 diambilnya sebagai makanannya. Kemudian 6 air, molekul air dari dalam tanah. Nah, ya, dari dalam tanah kita lihat. Kemudian diproses secara kimiawi di dalam tubuh tanaman itu. Maka terbentuklah karbohidrat C6H12O2. Ya. Jadi kalau kita lihat sebelah kiri ini adalah CO2 yang tadi saya jelaskan di atas tadi. Diambilnya sehingga CO2 yang ada di udara ini terkuras. Tapi digantinya dengan oksigen, ada 6 molekul dikeluarkannya. Ya, 6 molekul oksigen. Ya. Berapa banyak itu kalau 6 molekul oksigen? Nah, kita sudah pernah bicarakan tentang kimia. Nanti lihat berat massa atom itu, berat massa atom itu kali 2, ya, dikali 6. Itulah yang dihasilkan oleh tanaman. Ya, berapa gram itu bisa dihitung secara kimiawi, sehingga bisa dikonversikan jadi berapa liter yang diproduksinya. Nah, kita bisa bayangkan kalau tidak ada tanaman, maka karbon dioksida tadi terakumulasi di dalam udara itu. Itulah yang menyebabkan suhu itu panas. Nah, tidak menghasilkan oksigen. Nah, maka manusia bisa mengalami kekurangan oksigen. Nah, jadi energi cahaya tadi menjadi energi kimia oleh tumbuh-tumbuhan, lalu dipanen dalam bentuk serat dan karbohidrat. Itulah yang dimakan oleh manusia. Jadi pertanyaan, apakah bisa manusia itu lepas dari cengkraman sunatullah yang mengatur? Nah, selanjutnya, yang fenomena berikutnya, malam dan siang tadi, ya, menggerakkan roda siklus makanan manusia dan makhluk. Ini, ya. Ini kalau kita lihat ini, ya, dari mulai lain berkaitan, ya, saling berkaitan. Ular pun ikut di dalam siklus mereka sendiri. Nah, manusia pun begitu. Kalau kita lihat ini, cahaya matahari, makanan rumput dari hewan, kambing, sehingga kita buatlah acara kekah kambing, kekah anak, gitu. Ya. Nah, kemudian manusia makannya, wah. Nah, kemudian keluar hidup bakteri. Ya, begitulah seterusnya terjadi perputaran. Ya. Nah, apa kaitannya dengan malam dan siang? Nah, ini matahari sebagai sumber energi. Ya. Kalau putus, tidak ada cahaya matahari, putuslah aktivitas tumbuh-tumbuhan ini, maka putuslah, tidak adalah kambing. Ya, tunjukkan
putuslah karbohidrat yang dikonsumsi oleh manusia, maka matilah kehidupan di muka bumi. Jadi kehidupan di muka bumi ini adalah sebuah sistem yang telah diatur menurut sunatullah. Ya. Ke-10 ini ya. Nah, ini tadi kita jelaskan ya. Yang ke-10 ini mengatur aktivitas manusia secara bergilir. Nah, kita ini istirahat, kita dipaksa kita istirahat. Nah, malam hari harus tidur, ya, tidak berkeliaran. Ini. Oh, ini ada ceramah, hati-hati, jangan tantang sunatullah. Ada dokter ini dekat rumah yang aktif dia. Dosen UIN juga. Alah, lupa saya namanya. Tiba-tiba saya dapat ya meninggal. Ya, memang meninggal itu disebabkan oleh takdir Allah. Tapi ada penyertaan perbuatan kita yang salah. Dia sangat aktif, Pak. Sampai apa katanya, wah, saya bilang jangan berlebihan. Untuk buat taat itu sesuai dengan kemampuan. Buat maksiat, berhenti. Nah, itulah dia. Buat taat dengan kemampuan. Tapi kalau maksiat itu, berhenti. Ini sama orang-orang yang merokok. Ini kan. Saya nggak tahu, mungkin pun ada kali yang merokok. Di majelis ulama itu dia tengok yang merokok-rokok. Ini Pak, mau coba-coba berhenti, Pak. Jangan coba berhenti. Nah, karena sahabat Nabi yang betul-betul komitmen itu ketika dapat informasi diharamkan khamar itu, mereka korek kerongkongan supaya muntah, berhenti. Nah, tapi kalau istilahnya ibadah sunnah, kerjakan sesuai dengan kemampuan. Ya, tapi kalau maksiat itu berhenti. Sehingga ada salah satu hadis orang yang menghentikan itu pahalanya 900 kali lipat. Ya, 900 kali. Kalau orang mengerjakan taat 300. Orang yang bersabar 600. Orang yang meninggalkan maksiat 900. Kenapa? Berat sekali itu maksiat itu. Makanya kita menyampaikan untuk mencegah kemaksiatan kemungkaran itu sangat berat. Resikonya orang benci, resikonya tidak dapat jabatan, ya, resikonya seolah-olah terhambat rezeki itu. Tapi itu tidak. Ya, tak ada itu. Nah, tak bisa mereka halangi. Jalan rezeki seperti energi matahari itu berjalan. Cuma begitulah tingkat manusia itu, ya, keyakinannya masih apa namanya, masih belum bisa mengendalikan dirinya berdasarkan keyakinan itu. Tapi masih dikendalikan oleh kebutuhan syahwat. Nah, inilah. Kemudian menyadarkan manusia bahwa mereka tidak dapat hidup dan bergerak tanpa cahaya. Karena mata manusia yang dapat berfungsi bila ada cahaya. Jadi saya selalu suka bertanya kepada jemaah, apa yang menyebabkan kita bisa melihat? Ya, jawaban yang paling sederhana, karena ada mata. Tapi banyak juga yang punya mata tapi tak bisa lagi melihat. Maka dalam Quran disebut punya mata tapi tidak melihat. Lihat yang seperti apa yang dimaksud? Apakah lihat kepala atau lihat mampu melihat lapisan-lapisan yang ada terhadap sesuatu sehingga berakhir pada melihat ke siapa ciptaan itu mata. Ya kan? Tapi kita banyak manusia itu melihat ini cantik, saya kepingin memilikinya. Itu dia. Dan itu kan. Nah, ini dapat fungsi cahaya. Baik, selanjutnya. Wah, ini coba. Siklus udara. Siang hari lain, malam hari lain. Ini luar biasa. Ketika saya masih berada di kampung dulu, itu melihat atau mengalami sendiri, memanfaatkan akibat siang dan malam. Begitu pagi hari, ya, mulailah
angin, ya sisa-sisa angin dari angin darat belayar, bangkan layar tuh, wah enak sekali tuh duduk, angin dihembus terhadap kita, layar pun berkembang, perahu pun berjalan, wah dengan kecepatan bisa mencapai 10 kali lipat dengan cara kita, istilahnya berdayung perahu pada saat itu. Ya. Jadi pada malam hari daratan dapat cepat melepaskan panas daripada laut. Ya, ini akibat mekanisme dibaca. Kenapa? Mengatur sirkulasi udara agar kondusif bagi kehidupan manusia. Ya. Kemudian mengatur gerakan angin pada malam hari. Bertiup angin itu dari arah barat. Pada siang hari bertiup angin itu dari arah timur. Bergeser setiap hari. Kenapa? Ini ibarat AC yang cukup besar. AC raksasa. Ya. Sehingga kita manusia yang hidup atau makhluk lainnya kondusif hidup di muka. Coba kita bayangkan ketika dihembuskan uap atau angin panas. Tapi itu mudah terjadi bila Allah tidak. Nah, jadi ini akibat apa? Akibat terjadi siang dan malam. Siang itu ada energi cahaya matahari sehingga mengatur segala bentuk kejadian-kejadian di permukaan. Oke, selanjutnya habis ya. Bukan habis fenomena itu ya. Habis yang bisa kita catat. Maka di penutup hadis yang sebagai asbabun nuzul ya dari ayat inna fi khalqis samawati wal ard, Rasul mengatakan kepada Bilal bin Rabah, wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celakalah orang yang membacanya namun tidak tafakurkannya, karena diperintah ayat itu ada wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard. Masih banyak lagi yang lain yang bisa dilihat. Sehingga dalam ayat surat Al-Anfal mungkin ayat 2 kalau nggak salah itu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dibacakan ayatnya zadathum iman. Ya, kalau kita lihat ini di sini betul-betul tergambar betapa kekuasaan Allah itu yang membuat manusia itu sebenarnya tidak bisa bergerak. Sehingga ada satu hadis, tafakaru sa'atin khairum min ibadati sittina sana. Bertafakur sesaat lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Kenapa? Uraiannya ini bisa dibaca dalam tafsir Ruhul Bayan ya. Kenapa ini jadi? Karena beribadah itu mengharapkan surga Allah. Bertafakur itu menuju kepada Allah. Mengharapkan surga Allah itu adalah mengharapkan balasan atau berharap kepada makhluk Allah. Tapi bertafakur kepada Allah itu menuju pada Allah. Maka menuju kepada yang menciptakannya adalah lebih utama dibandingkan dengan menuju kepada makhluk yang diciptakan. Itulah dia kira uraian singkat. Nah, barangkali itu ya sudah sebenarnya belum selesai kuliah kita, masih panjang ya. Maka renungkanlah. Renungkan. Jadi makanya beragama itu merenung. Ya, renung. Ya. Sehingga Rasulullah pun untuk merenungnya apa? Diperintahkan dia untuk uzlah atau untuk menghindari, pergi dia ke gua Hira. Itu apa? Untuk merenung. Pergantian siang malam adalah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan keadilannya.
bagi makhluk yang menempati bumi. Macam mana itu keadilan itu? Semua dapat cahaya, ya, dapat cahaya, semua dapat energi, semua dapat siang malam, semua bisa istirahat, ya, semua bisa beristirahat, tidak semua apa bekerja. Itu keadilan. Silih bergantinya malam dan siang merupakan mekanisme sunatullah yang diatur Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengirimkan rahmatnya kepada makhluknya di seluruh permukaan. Maka renungkanlah, tafakur. Itu yang perintah tadi. Ya. Kemudian bila Allah Subhanahu wa taala mengirimkan nikmat dan rahmatnya kepada manusia dengan mekanisme proses seperti di atas tanpa ada campur tangan, ya kan? Ain di sini tidak lagi dia sebagai apa, tapi dia sebagai bukti kuasa Allah SWT. Lalu apakah layak manusia mengirimkan kekufuran dengan menggunakan nikmat yang dikirimkan itu? Kakaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Mengapa kamu tantang kufur kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati dalam bentuk unsur-unsur, dalam bentuk gas, dalam bentuk air, ya, dalam bentuk saripati tanah. Lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian nanti kamu dimatikan, kemudian dihidupkannya kembali, dan kepadanya lah kamu dikembali. Ya. Nah, itulah barangkali kita pada hari ini, ya, mungkin bisa kita diskusi lah, ya, beberapa menit ke depan. Masih ada waktu, ya. Kira-kira berapa itu, 10 menit. Silakan bertanya, diskusikan. Boleh siapa saja yang menjawab, ya kan? Tidak harus saya yang menjawab. Ini kan cut advance, kan? Oke, silakan. Prof, izin. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof, mungkin di sini lebih kepada bukan bertanya ya Prof ya, meminta inilah apa namanya langkah-langkah. Kami sadar bahwa apa yang Prof sampaikan dari awal sampai sekarang ini merupakan luar biasa sekali ya. Apa namanya, seperti maklumat barulah bagi kami. Betapa jauhnya apa namanya, ilmu kami ini, betapa kurangnya ilmu kami ini terhadap pemahaman Al-Quran itu sendiri. Padahal sangat-sangat luar biasa ya. Sampai-sampai gimana? Pertanyaan pun tak bisa kami lontarkan. Apa yang ingin kami tanyakan? Seperti itu ya. Kalau saya lah pribadi ya. Saking kan apa namanya, takjub. Subhanallah, kan betapa maha apa namanya, maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala terhadap alam ini kan, terhadap diri kita. Tetapi di sini saya ingin inilah Prof, langkah-langkah. Memang kalau kita lihat kata Prof yang pertemuan yang kemarin-kemarin itu, kalau agama ini apa namanya, cahaya kolbu ya. Kalau mendalami ilmu agama ini cahaya kolbu. Kalau mendalami apa namanya, ilmu sains modern, sains modern itu cahaya apa namanya, akal. Ya, akal. Artinya perlu adanya sinkronisasi antara cahaya kolbu ini dengan akal. Tetapi tentu saja kekurangan kita pada saat ini adalah kurangnya maklumat ataupun langkah-langkah ataupun panduan-panduan supaya apa namanya, kita ini, walaupun kami istilahnya, kalau saya lah ya,
memang kalau kata-kata terlambat untuk belajar itu tidak ada. Ya Prof ya. Artinya paling tidak kita untuk menyiapkan generasi ke depan langkah-langkah agar tidak gaptek lah generasi kita ini terhadap sains. Generasi muslim. Artinya mensinkronkan antara ilmu agama dengan ilmu sains ini sejak dini. Apa langkah-langkahnya Prof? Baik. Mungkin itu saja dari saya. Langkah untuk sampai kepada mengintegrasikan, ya. Nah, saya ulangilah ya. Di awal kegemilangan Islam, ini pemahaman seperti ini sudah lahir, ya. Karena pemahaman Islam itu seperti ini, maka para ilmuwan-ilmuwan yang filosof-filosof terakomodir dia dengan kehadiran Islam. Yang sebelumnya, misalnya kita mendengar Socrates dibunuh, Galilei dibunuh. Kenapa? Karena mereka menganggap itu bertentangan dengan gereja. Tidak kondusif mereka pada saat itu. Tapi ketika Islam hadir, mengakomodir. Mengapa? Karena Islam itu bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam Al-Quran itu, nanti bisa lihat bagaimana Nabi Ibrahim untuk mengenal Allah. Pada malam hari dia melihat bulan, oh inilah Tuhan. Ternyata itu hilang. Ini bukan Tuhan. Ketika siang hari dia lihat matahari, oh matahari pun hilang, bukan Tuhan. Apa yang terkandung di sini? Berarti argumen-argumen ilmiah ini menjadi dalil untuk mengenal Tuhan. Begitu juga Nabi Musa, dia menggunakan dalil itu apa? Dengan makanan, dengan tanaman, dengan tumbuh-tumbuhan yang bisa diberikannya kepada pengikutnya saat itu. Nah, akhirnya Nabi Muhammad SAW pun menggunakan fenomena alam itu untuk membuktikan kekuasaan. Nah, itulah ayat yang kita baca di atas tadi, bisa dicari. Kalau saya membaca di Tafsir Ruhul Bayan itu nampaknya lebih lengkap ya daripada yang lain. Nah, jadi langkah pertama itu adalah pemahaman Al-Quran itu harus komprehensif. Ya, yang selama ini mungkin kita sudah bergeser akibat adanya penjajahan di muka bumi ini. Dulu sebelum penjajahan kan yang ada pendidikan itu kan pesantren, madrasah. Kapan lahirnya sekolah? Ketika ada penjajahan. Dibuatlah sekolah. Maka kita pun pagi sekolah, sore mengaji. Nah, sekolah itu merupakan prioritas. Mengaji itu merupakan tidak lagi menjadi prioritas. Sehingga terbentuklah dikotomi itu sampai hari ini. Muncullah sekolah-sekolah umum, muncullah sekolah-sekolah agama. Nah, itu kan kita rasakan itu. Kalau saya rasakan kali. Mungkin antum juga merasakan itu. Sehingga akibatnya apa? Wajib tamat YN. Muncul keluar statement. Nah, itu kan untuk baca doa saja. Muncul di misalnya fakultas teknik, itu kan tahunya bertukang saja. Muncullah istilahnya olok-olok pemikiran yang seperti itu. Ya kan? Nah, itu dia. Kenapa? Akibat tadi Al-Quran itu sudah tidak komprehensif dipahami. Nah, saya kemarin ketika acara Maulid di Majelis Ulama, pembicaranya adalah Profesor Syahrin Arab, yang dulu-dulunya belum pernah saya melihat pembicara seperti itu. Sekarang ini sudah apa yang seperti kita sampaikan itu menjadi salah satu syarat untuk majunya umat ini. Ya kan? Itu langkah pertama. Langkah yang kedua adalah di lembaga-lembaga pendidikan, walaupun dia pendidikan agama, dia tadi seperti yang antum sampaikan tadi, dia tidak buta mengenai fenomena alam. Dia tidak buta fenomena ilmu pengetahuan dan teknologi. Dulu ada namanya ilmu alamiah dasar. Itu cukup bagus itu kalau dikemas dengan basis seperti ini. Ya, ilmu alamiah dasar membicarakan tentang ilmu alam. Ya,
Tapi akarnya itu harus kepada Al-Quran ini. Kenapa? Inspirasinya itu berasal dari Al-Quran. Akarnya itu tetap pada Al-Quran. Sehingga apa yang dikaji di sana tidak hanya mengkaji fenomena ansih, tapi fenomena itu naik derajatnya menjadi dalil. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu langkah. Langkah yang ketiga adalah langkah implementasi. Ya, implementasi. Tidak mudah mungkin seperti antum bilang tadi. Mungkin ini sebuah revolusi pemikiran. Ya, revolusi pemikiran. Langkah implementasi bahwa kita mulai mengimplementasikan apa-apa yang menjadi kata kunci apa yang ada dalam Al-Quran. Misalnya kita tidak hanya membicarakan, kemarin ada tamu saya datang, saya begitu juga pertanyaannya. Kita tidak hanya mengkaji misalnya hukum zakat. Coba nanti antum bicarakanlah. Kalau cerita zakat gitu, sampai batas pembagiannya saja. Berapa zakat antum serahkan sekian persen. Pernahkah kita mengkaji bagaimana ini supaya zakat itu orangnya itu bertambah terus? Kan jarang kan? Tentu apa? Tentu alam itu. Itulah yang diperintahkan Allah tuh. Wa tafakkaru itu tidak cukup hanya melihat-lihat saja, merenung-renung saja, tapi ada unsur implementasinya di dalam. Kenapa? Karena kita sudah berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya kan? Wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Kita sudah minta itu dunia ini yang baik. Gimana kalau kita baik dalam situasi saat ini ekonomi kita berada di bawah orang kafir itu? Ya, jadi apalah kita? Ya kan? Jadi syarat mungkin bisa dirubah. Akhirat itu sama dengan fungsi dunia. Ini yang harus kita rubah ini pemikiran. Tak usah lagi kejar dunia itu, ya. Itu hanya memalik tidak. Ya, itulah barangkali pikiran-pikiran yang sudah lemahkan perjuangan umat Islam. Akhirat apa itu? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ya, dunia itu tempat bercocok tanam untuk tujuan akhirat. Tapi kalau di dunia ini kita pun istilahnya apa? Tak bisa bergerak kita. Jam sekarang situasi kita ya. Nah, kita caci lah misalnya oligarki ya kan. Tapi yang membuat oligarki itu hidup ya kita gitu. Ya kan? Nah, kita dijualnya racun, kita hisap racun itu, ya kita hidupkan dia. Saya kadang-kadang kemarin saya lihat di Majelis Ulama itu ada pula lah, banyak pula sekarang yang menghisap-ngisap rokok. Itu siapa yang punya itu coba? Kita bisa bayangkan 1 sampai 2 triliun satu bulan kita serahkan uang umat ini kepada mereka. Ini termasuk tugas antum lah nanti, melanjutkan seperti ini. Nah, jadi implementasi ini perlu. Ya. Sebagai apa misalnya? Oh, kita buat pesantren, punya kebun. Ya kan? Kebun, usaha. Dari situ muncul amaliyah ini. Tidak amaliyah itu menjadi sumber kehidupan. Ini kan berat itu kan. Saya pernah di Kedah nanti, kalau ada waktu kita mungkin bisa lah kita jalan-jalan ke sana lagi. Jadi kalau habis COVID ini, mungkin bisa dibuat perjalanan. Nanti kita coba ke Kedah. Kedah itu ada nama Sukul Bukhari. Apa itu? Saya sampai ke sana karena dulu ditugaskan menjadi tim perencana pembangunan Medan Islam. Jadi kami studi bandinglah ke sana. Itu di atas tanah kurang lebih 90 hektar. Itu dibangun supermarket. Supermarket Islam. Kemudian dibangun di situ rumah sakit. Ya, rumah sakit kalau cuci darah itu gratis. Kemudian di situ dibangun masjid yang kapasitasnya mencapai 10.000 orang. Masjid itu. Kemudian di situ ada juga kuburan. Jadi antara supermarket dengan masjid, di situ ada kuburan. Ya, kita kalau mendengar kuburan kan apa? Angker ya.
Saya melihat disitulah kuburan yang malam hari pun kita berani duduk di situ. Nah, ya. Kemudian apa? Dibangun universitas. Ketika saya di sana sedang dilakukan pembangunan universitas. Sasarannya apa? 75% dari luar negeri, hanya 25% dari orang penduduk Malaysia. Kenapa? Karena misinya adalah dakwah untuk tingkat dunia. Syaratnya apa? Syaratnya satu miskin, yang kedua cerdas. Orang miskin yang cerdas, itulah. Kenapa? Kalau yang kaya dia bisa masuk kemana-mana. Gitu. Masya Allah, saya bilang. Nah, siapa yang membangun ini? Para pembisnis, sejumlah konsorsium. Nah, itu kembali tadi. Ya, di Malaysia itu, orang-orang kaya itu, Malaysia yang punya usaha-usaha itu, membuat sebuah konsorsium membangun ini tadi. Panti jomponya ada, selengkap-lengkapnya di situ. Nah, pertanyaan, apakah mungkin kita membuat peradaban seperti itu tanpa ada kekuatan mengelola sumber daya? Kan tak mungkin kan? Nah, tapi seandainya kita melakukan pengelolaan sumber daya alam kita kuasai, kan dengan mudah itu. Bangun pesantren, berapa miliar sekian? Ah, ini uangnya. Tak lagi kita membuka-buka dompet, minta sana sini. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang jadi cemoohan orang juga ya. Nah, inilah dia barangkali. Oh, kalau begitu kita macam mana langkah berikutnya? Bisa juga dengan langkah politik. Nah, ini agak riskan kita kan. Kuasai negara ini. Nah, tapi jangan pula setelah berkuasa berubah pula pikiran tuh. Ya kan? Saya dulu ingat, ini saya ulangi lagi. Jadi bupati lah salah seorang dosen dari IAIN waktu itu kan. Jadi bupati, harapan kita adalah merubah iklim menjadi contoh, menjadi tauladan. Ternyata dia merubah. Masya Allah, saya bilang. Pakai rantai emas, pakai gitu saya bilang. Ini kalau begitu, ini apa namanya? Ibarat macam petasan yang bertahan ya dulu itu pada saat kondisi yang tidak kondusif. Begitu kondisinya berubah, di petasnya tuang gitu ya. Saya bilang, saya kagum bila beliau itu ya. Mudah-mudahan amal ibadahnya yang lain ya itu apa namanya dapatlah ya mengangkat beliau di lebih bermartabat, lebih terhormat ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kira-kira langkah. Tapi ini kan langkah bukan langkah yang bisa kita kerjakan hari ini. Ya. Tentu ada perubahan sebuah pemikiran untuk melihat bagaimana. Tapi kalau langkah seperti video yang kita kemukakan kemarin itu langkah berjalan di tempat itu. Apa itu? Kita hafal Quran. Ya, kemarin disinggung juga oleh Profesor Sarina. Kita hafal. Betul, banyak hafiz-hafiz Quran. Tapi hafiz Quran itu kemana? Di mana lapangan kerjanya? Di masjid-masjid. Nunggu apa? Kan? Kan nunggu dibayar oleh BKM itu. Kan begitu kan? Tapi coba hafiz Quran, tapi punya ternak hewan, ternak ayam, yang satu hari bisa menghasilkan misalnya 1.000 ekor ayam. Misalnya. Wah, ini luar biasa. Ya, coba kita renung-renungkan baik-baik ya, seperti itu. Ya. Jadi tidak hanya hafiz Quran, tapi bagaimana kita membekali untuk mengelola alam ini. Baru walaqad katabna fi zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas. Baru bumi ini kita warisi. Tapi kalau tidak bagaimana kita mewarisinya? Jam sekarang kita bilang, oh Arab Saudi, teknologinya dari Amerika, macam mana nggak dikendalikan oleh mereka? Nah, kita pun begitu. Ada sumber daya alam emas, udah akhlak rusak, teknologi tak ada, apa lagi yang menjadi harapan? Ini barangkali identik ini, sudah miskin di dunia, tak bisa. Bagaimana harapan baik nanti di akhirat? Kadang-kadang saya merenung-renung begitu, ya Allah, apakah bisa dengan keadaan kami yang begini? Ya, untuk mendapatkan tempat yang terhormat yang kau janjikan itu. Ya, itulah barangkali ya apakah bisa dirumuskan apa yang seharusnya dikerjakan oleh Islam hari ini. Kalau saya mengatakan satu revolusi pemikiran itu harus dilakukan. Tapi bukan liberal ya. Nah, saya tak setuju itu. Ya, bukan itu. Ya kan?
semua yang sudah ditetapkan ulama itu jangan dikotak-katik lagi itu. Oh, nanti kita bisa pakai akalnya. Kita buat Ka'bah mirip di sana, kita haji saja dengan alasan Covid atau ya, hal-hal yang sudah standar itu tidak boleh. Nah, ini hal-hal yang sifatnya masih dalam masih dalam pengkajian, dalam penerapan. Oke, ada lagi kira-kira? Saya kira waktunya 1 menit lagi pun. Kalau tak ada lagi sudah kita tutup pertemuan kita. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan jika Allah mengizinkan. Syukran Prof. Jazakallah. Amin. Ya. Barakallahu Tutup fikum. ya. Nanti masuk Ustadz Zul Zainul ya. Masuknya jam 10, Prof. Oh, jam 10. Oh, oke. Kalau masih ada yang bertanya, silakan. Mungkin bisa beberapa menit lagi. Kalau tidak ada, kita padakan dulu demikian. Ya. Baik ya, kalau tak ada kita tutup.